Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah putus ya. Kisah dari penulis baru, kisah dari Lia Maya. Waduh, penulis asal Kota Pemalang, Jawa Tengah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Dendam kesumat, seorang ibu mantan penari. Malam itu, rumah kepala desa Layung begitu ramai. Musik gamelan mengalun mengiringi para penari jaipong di panggung. Di belakang panggung, Laras dan Kemuning tengah bersiap. Laras menatap Bagus dengan senyum manis, kemudian ia bergumam, "Aku harus menarik perhatiannya." Bagus adalah anak bungsu dari Pak Kades dan Bu Kades. Mereka hanya memiliki dua anak laki-laki, yakni Bagas dan juga Bagus. Para penari mulai menari bergantian dengan sangat luas dan menarik. Saat Kemuning mulai menari, semua bersorak. Kemuning adalah salah satu kembang penari jaipong yang banyak dikagumi karena ialah yang paling cantik daripada yang lainnya. Sementara Laras, ia termasuk berparas biasa saja dan hanya sebagai penari pelengkap, sehingga kehadiran Laras tidak terlalu menonjol, berbeda dengan Kemuning. "Iku siapa, Pak?" tanya Bagus kepada bapaknya seraya menunjuk ke arah Kemuning yang tengah menari. "Wah, itu Kemuning, anak Pak Wongso. Kenapa? Kamu suka ya sama dia?" tanya Pak Kades kepada anak bungsunya itu. "Enggak loh, aku cuma nanya aja," elak Bagus dengan wajah yang tersibuk. "Ya kalau suka juga nggak apa-apa toh Gus. Orang Kemuning itu cantik kok. Dia juga santun anaknya," timpal Bu Kades dengan wajah yang tersenyum meledek. Bagus pun hanya terdiam dan kembali menikmati tarian tersebut dengan pandangan yang tak lepas menatap ke arah Kemuning. Tidak terasa, acara pun selesai dan berjalan dengan lancar. Semua para tamu dan penonton mulai meninggalkan kediaman Pak Lurah. Sedangkan para penari dan pemain alat musik masih sibuk berbenah peralatan mereka dan berganti pakaian di salah satu ruangan yang sudah disiapkan oleh keluarga Pak Lurah. Kemuning, kamu sadar gak sih? Dari tadi itu loh, anaknya Pak Kades yang bungsu ngeliatin kamu terus, gak kedip-kedip, ucap Mawar seraya memasukkan pakaiannya ke dalam tas. "Masa sih?" tanya Kemuning tak percaya. "Iya loh, aku juga lihat," timpal Putri. "Lah, belum tentu juga dia ngeliatin Kemuning," celetuk Laras dengan wajah yang masam. Kemuning pun hanya menanggapi ucapan Laras dengan senyuman dan kembali fokus merapikan barang-barangnya. Satu persatu, para penari dan lainnya sudah mulai pulang, hanya menyisakan Laras dan juga Kemuning di ruangan tersebut. "Kemuning," panggil Laras. "Iya, kenapa Ras?" Belum sempat Laras mengucapkan kalimat yang hendak ia sebut, tiba-tiba tok tok tok, terdengar suara ketukan dari balik pintu. "Masuk aja," ucap Laras dengan lantang. Daun pintu terbuka secara perlahan, menunjukkan seorang pria berpakaian rapi yang rupanya adalah Bagus. "Mas Bagus?" tanya Laras dengan wajah sumringah. "Hai, Laras, Kemuning."
Ya Mas, ada apa? Tanya Kemuning. "Ah, kalian belum dijemput?" Tanya Bagus. Belum. Emangnya Mas Bagus mau nganterin aku pulang? Tanya Laras dengan wajah tersipu malu. Boleh, daripada kalian nanti kemalaman, biar aku antar pakai mobil ya, jawab Bagus. Ya sudah, ayo Mas, ucap Laras seraya mendekati Bagus dan menggandeng tangan Bagus tanpa perasaan risih. Kalau aku nunggu Bapak aja, tolak Kemuning dengan nada suara halus. Loh, kenapa nggak bareng aja? Biar sekalian, ucap Bagus. Kemuning yang memang belum pernah diantar pulang oleh laki-laki lain kecuali bapaknya pun menolak secara halus. Ia tetap kekeh, tidak ingin diantar pulang dan memilih menunggu bapaknya saja. Karena mendapat penolakan, Bagus pun akhirnya pergi dari ruangan tersebut meninggalkan Laras dan juga Kemuning. Laras yang memang ingin sekali diantar pulang oleh Bagus pun buru-buru mengejar pria tersebut. Mas Bagus, tunggu. Melihat tingkah Laras, Kemuning hanya bergeleng pelan dan keluar dari ruangan. Rupanya Pak Wongso sudah berada di halaman Lurah Pakades dan langsung mengajak Kemuning untuk pulang. Sedangkan Laras, ia tetap diantar pulang oleh Bagus karena Bagus tidak enak hati jika tidak jadi mengantarkan Laras pulang. Mas Bagus sudah punya calon belum? Tanya Laras malu-malu. Belum. Memangnya kenapa? Tanya Bagus fokus dengan kemudinya. Gak apa-apa, cuma tanya aja kok. Suasana menjadi hening. Laras yang sudah tidak mendapatkan respon dari Bagus pun terdiam dan sesekali mencuri-curi pandang ke arah Bagus. Selang beberapa puluh menit, mereka pun tiba di halaman rumah Laras yang membentang cukup luas. Sudah sampai? Iya Mas, Mas Bagus nggak mau mampir dulu? Kapan-kapan aja Ras, gak enak, sudah malam. Laras pun harus menelan kekecewaan. Ia lalu turun dari mobil dan berlalu masuk ke dalam rumah. Setelah mobil yang Bagus kendarai mulai pergi dari halaman rumah Laras. Kenapa toh Ras? Kok mukamu cemberut? Tanya Bu Sarti, orang tua dari Laras. Aku kesel Bu, lagi-lagi Kemuning jadi primadona, ucap Laras seraya merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kamu sih udah mau dengerin ibu. Ibu kan udah bilang kalau kamu mau terjun di dunia tari, ya kamu itu harus pakai pengasihan dong, celetuk Bu Sarti. Ya, Bu Sarti dulunya memang penari yang terkenal dan sempat menjadi primadona sampai akhirnya ia harus pensiun karena menikah dan memiliki anak yakni Laras. Aku gak percaya sama yang begitu-gituan Bu, ucap Laras. Sudah, besok kamu ikut ibu, ucap Bu Sarti. Malam berlalu begitu saja. Kini Bu Sarti dan juga Laras tengah bersiap untuk pergi ke desa sebelah. Bu, emangnya kita harus banget ke sana ya? Tanya Laras yang tak yakin. Wes, gak usah banyak tanya, ucap Bu Sarti. Dengan terpaksa, Laras pun menuruti kemauan ibunya. Mereka pergi ke desa sebelah dengan menggunakan kendaraan umum yakni angkot. Sesampainya di jalan setapak, Bu Sarti dan juga Laras berjalan menyusuri jalanan tersebut. Mereka lalu berhenti tepat di halaman sebuah rumah tua yang jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Terkesan suram dan menyeramkan karena banyak sekali pohon-pohon rindang di dekat rumah tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak yang menggema seperti menyambut kedatangan mereka di area tersebut. Belum sempat mereka melangkah, daun pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Bulu kuduk Laras mulai meremang. Saat melihat kejadian tersebut, ia merasa sedikit takut, namun Bu Sarti meyakinkan Laras bahwa semua akan baik-baik saja. Bu,
Beneran ini tempatnya? Tanya Laras dengan raut wajah yang cemas. Iya, ayo, ajak Bu Sarti seraya menarik tangan Laras. Mereka pun mulai berjalan mendekati rumah tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Rupanya mereka seperti sudah ditunggu oleh si pemilik rumah, yakni Mbak Darmo. Mbah, sapa Bu Sarti seraya menundukkan kepalanya. Sementara Laras, ia masih sibuk melihat-lihat isi rumah Mbak Darmo yang banyak sekali hiasan-hiasan dinding yang mengerikan. Sudah lama kamu gak datang, Sar, celetuk Mbak Darmo seraya menyeruput kopi hitamnya. Nggih, Mbah, jawab Bu Sarti. Ono apa? Tanya Mbak Darmo dengan suara datar dan berat. Ini lho, Mbah, saya mau Laras ini kayak saya dulu, biar jadi penari nomor 1, ucap Bu Sarti tanpa basa-basi. Mbak Darmo terkekeh pelan. Ia meminta Laras dan juga Bu Sarti untuk duduk di hadapannya. Saya tawarkan lebih. Apa kamu mau? Tawar Mbak Darmo. Lebih? Maksudnya gimana, Mbak? Tanya Laras penasaran. Kalau kamu mau dan siap, saya bisa jadikan kamu penari nomor 1 dan bisa menarik seseorang yang kamu sukai, ucap Mbak Darmo. Mendengar ucapan Mbak Darmo, serasa memberi jalan kepada Laras agar ia bisa mendapatkan hati bagus yang selama ini ia harapkan. Spontan, Laras pun menoleh ke arah ibunya dan kembali menatap ke arah Mbak Darmo, lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tapi semua pasti ada bayarannya, timpal Mbak Darmo. Apapun itu saya siap, Mbah, ucap Laras yang kali ini sangat bersemangat. Setelah menyetujui semua syarat yang Mbak Darmo berikan, Laras sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut yang akan dilakukan nanti malam. Laras pun diminta datang seorang diri tanpa ditemani oleh ibunya. Setelah sepakat, Laras dan Bu Sarti pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bu Sarti memperingatkan Laras agar tidak serakah dan hanya meminta pengasihan saja tanpa harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ras, ingatlah ucapan ibu, ucap Bu Sarti. Iya, Bu, tenang aja, jawab Laras dengan santai. Malam pun tiba. Laras datang ke rumah Mbak Darmo seorang diri. Ia pun langsung diajak masuk ke dalam rumah dan memulai ritual yang harus Laras jalani malam itu. Apa kamu sudah siap dengan semua resikonya? Tanya Mbak Darmo seraya membakar kemenyan. Memangnya resikonya apa toh, Mbak? Tanya Laras yang masih belum paham. Dulu, ibumu hanya pasang susu. Tapi kali ini saya tawarkan kamu agar kamu bisa melebihi ibumu, ucap Mbak Darmo. Ya, Mbah, saya mau, Mbah, jawab Laras dengan yakin. Mbak Darmo pun tersenyum puas kala mendengar jawaban Laras. Ritual pun dimulai. Laras diminta untuk melepaskan semua pakaiannya dan hanya memakai kain jarik bermotif batik. Dia lalu diajak ke area belakang rumah yang terdapat sungai dan batu besar di sana. Duduk bersila di sana, Mbak Darmo seraya menunjuk ke arah batu tersebut. Dengan ragu-ragu, Laras pun perlahan melangkahkan kakinya mendekati batu tersebut dan duduk bersila menghadap ke arah sungai. Hawa dingin mulai menyeruak ke dalam tubuh Laras yang hanya berbalut kain jarik tersebut. Suasana yang sunyi membuat bulu kuduk Laras merebang. Selang beberapa menit, Mbak Darmo mendekati Laras dengan membawa satu ember berisi air yang sudah dicampur dengan kembang 7 rupa. Pejamkan matamu, titah Mbak Darmo. Laras pun memejamkan matanya dengan nafas yang naik turun.
Aroma wangi kemenyan yang dibakar mulai tercium. Badarmo pun mulai meramalkan ajian-ajian dan sesekali menyiram tubuh Laras dengan air kembang tersebut sampai air tersebut habis. Sembah sungkem Nyai, kula sowan ngaturaken calon abdi setia ingkang badhe nyasiwaken jiwanipun kagem panjenengan. Tiba-tiba angin datang meniup kencang ke arah Laras. Laras yang sudah bersekuyup menggigil kedinginan, namun ia masih tidak berani membuka matanya karena belum dapat perintah dari Badarmo. Suara burung gagak tiba-tiba menggema menghiasi suasana malam. Selang beberapa puluh menit, Badarmo meminta Laras untuk membuka matanya. Perlahan Laras mulai membuka matanya. Namun betapa terkejutnya Laras saat di hadapannya bukan lagi sungai, melainkan istana megah dengan bangunan yang terbuat dari emas. Seketika bola mata Laras membelalak, tak menyangka dengan apa yang ia lihat saat itu. "Bah, ini apa?" tanya Laras dengan gagap. "Istana Nyai," jawab Badarmo singkat. Laras diminta Badarmo untuk berdiri dan berjalan menuju area istana tersebut. Lalu ia bertemu dengan dayang-dayang istana yang membawa sebuah nampan berisi selendang berwarna hijau. "Ambillah," ucap Badarmo dari kejauhan. Laras pun meraih selendang tersebut. Namun saat selendang itu sudah berada di tangan Laras, tiba-tiba saja pemandangan berubah. Bahkan ia sekarang berada di tepi sungai dan hampir saja menenggelamkan tubuhnya. Astaga, pekik Laras. Ia buru-buru pergi ke atas darat dan mendekati Badarmo tanpa banyak tanya. Badarmo pun mengajak Laras untuk kembali ke rumahnya dan memberitahu bahwa ritual telah selesai. Setelah berganti pakaian, Laras pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Badarmo memberikan Laras sebuah pesan bahwa setiap malam Jumat Kliwon ia harus kembali datang untuk mandi kembang 7 rupa dan memberikan tumbal, yakni seekor ayam cemani. Laras pun menyanggupi permintaan tersebut. Tengah malam menjelang pagi, Laras baru sampai di halaman rumah yang rupanya sudah ditunggu oleh Bu Sarti. "Bu, aku berhasil, Bu," ucap Laras seraya berlari menghampiri ibunya. Dengan wajah lega, Bu Sarti pun memeluk anak semata wayangnya itu dan langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Gimana kata Badarmo?" tanya Bu Sarti sembari duduk di kursi yang disusul oleh Laras. "Ini, Bu, aku berhasil dapatkan selendangnya," ujar Laras seraya meraih selendang tersebut dari dalam tasnya dan menunjukkannya kepada Bu Sarti. "Selendang?" tanya Bu Sarti bingung sembari menatap aneh ke arah selendang tersebut. "Iya, kok ibu malah bingung sih?" tanya Laras heran. "Kok dulu ibu gak dapat selendang ya?" jawab Bu Sarti dengan wajah bingung. "Kata Badarmo, kalau pakai selendang ini aku bisa lebih dari ibu," ucap Laras sumringah. "Tapi Badarmo gak minta tumbal nyawa kan, Dok?" tanya Bu Sarti memastikan. "Enggak kok, Bu, wis tenang aja. Cuman Badarmo itu minta ayam cemani," jawab Laras. Bu Sarti pun mengerti. Ia tak mau ambil pusing. Ia lalu meminta Laras untuk beristirahat karena besok ada jadwal Laras dan grupnya untuk pentas di desa sebelah. Laras pun mengiyakan ucapan ibunya dan langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Tak lupa, ia menggantungkan selendang tersebut di lemari dan berniat untuk dipakai besok. Tanpa Laras sadari, selendang tersebut mengeluarkan sedikit cahaya berwarna emas. Hari berganti dengan cepat. Di malam harinya, Laras dan rekan lainnya tengah bersiap untuk pentas. Seperti biasa, Kemuninglah yang akan digadang-gadang mendapatkan saweran terbanyak.
Tak heran jika Kemuning sangat diistimewakan di grupnya dan itu membuat Laras merasa iri. Suara gamelan mulai menggema. Para penonton mulai menikmati tontonan mereka satu persatu. Para penonton mulai menyawer para penari termasuk Laras. Namun rupanya malam itu sangat berbeda. Entah bagaimana banyak sekali penonton yang lebih menyukai tarian Laras daripada Kemuning. Dan malam itu Laras berhasil menjadi primadona. Rupanya Bagus juga datang karena awalnya ia ingin melihat Kemuning, namun malam itu justru tiba-tiba hatinya goyah. Ia sangat tertarik kepada Laras. Ras, kamu malam ini beda banget deh. Gak kayak biasanya, puji Putri. Iya loh Ras, kamu itu juga banyak banget loh dapat sawerannya, timpal mawar. Ya iya dong, kan gak mungkin Kemuning terus yang jadi primadona, jawab Laras dengan angkuh seraya mengibaskan selendangnya. Syukur ya, malam ini rezeki Laras lagi bagus, ucap Kemuning. Laras pun tersenyum sinis menatap ke arah Kemuning. Tiba-tiba saja Bagus mendekat ke arah Laras dan melewati Kemuning begitu saja. Laras, panggil Bagus dengan wajah yang terlihat sangat bahagia. Mas Bagus, ada apa mas? Tanya Laras. Mau aku antar pulang? Tanya Bagus dengan tangan yang langsung meraih tangan Laras dan menciumnya di hadapan rekan-rekan Laras. Spontan, rekan-rekan pun merasa heran karena rupanya Bagus lebih menyukai Laras daripada Kemuning. Sedangkan Kemuning, ia tak ambil pusing dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat Kemuning pergi, Laras pun merasa puas dan jumawa. Mau dong mas, masa iya aku nolak tawaran mas Bagus? Oke, kalau begitu, setiap kamu pentas nanti, biar mas aja yang antar jemput ya. Ya kalau memang mas Bagus nggak keberatan, untuk perempuan seperti kamu, mas bakal rela melakukan apa saja. Asal kamu bahagia Laras. Malam itu menjadi malam paling bahagia bagi Laras karena ini kali pertama ia mendapatkan saweran terbanyak sekaligus. Bisa meluluhkan pujaan hatinya, yakni Bagus, yang memang sudah ia incar sejak lama. Setelah malam tersebut, hubungan Laras dan juga Bagus semakin dekat. Bahkan nama Laras semakin dikenal di berbagai desa karena saat ini Laras berhasil menggeser posisi Kemuning. Kini Laras menjadi primadona sekaligus calon menantu Pak Kades, sehingga ia dan ibunya disegani oleh warga sekitar. Malam itu, grup tari mendapat job di luar desa yang cukup jauh. Rupanya malam itu adalah malam Jumat Kliwon dan Laras melupakan ritual yang harus ia jalani karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Entah mengapa, malam itu penonton yang semula banyak tiba-tiba perlahan semakin sedikit, apalagi sewaktu Laras mulai menari. Biasanya tarian Laras yang paling ditunggu, namun malam itu sangat berbeda, bahkan tidak ada satupun yang menyawer. Kok tumben ya? Malam ini kita nggak dapat saweran sama sekali. Celetuk Putri yang merasa bingung. Gak tahu dah capek aku, mau pulang. Badanku juga nggak enak, jawab Laras ketus. Mungkin karena kamu lagi nggak enak badan kali ya, makanya jadi penonton kita kurang semangat, timpal Mawar yang berupaya berpikir logis. Sudah, mungkin rezeki kita malam ini memang segini, jawab Kemuning yang berupaya menenangkan situasi. Lah, so tahu kamu, celetuk Laras. Kemuning pun hanya menarik nafasnya pelan dan meninggalkan ruangan tersebut karena sudah dijemput oleh bapaknya. Sejak selesai menari, Laras merasa tubuhnya sangat lemas dan sesekali ia pun merasa seperti tertusuk-tusuk saat kulitnya tersentuh selendang kesayangannya itu. Bahkan Bagus yang biasanya sangat perhatian pun kini mulai acuh terhadap kondisi Laras. Mas, kamu kok cuek banget sih? Tanya Laras di dalam mobil.
Bagus hanya terdiam. Ia sibuk dengan kemudi. Sesampainya di rumah Laras, Bagus pun langsung berpamitan pulang. Sedangkan Laras, karena merasa tak enak badan, ia pun tak mau ambil pusing mengenai sikap Bagus barusan. Laras membuka pintu rumah dengan perlahan. Tubuhnya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Wajahnya pun berubah pucat seperti seseorang yang kekurangan darah. "Loh, Dok, kamu kenapa?" tanya Bu Sarti yang menghampiri Laras yang masih di ambang pintu. "Gak tahu, Bu, gak enak banget badan aku," keluh Laras seraya mengusap-ngusap tubuhnya. "Kecapean kamu kayaknya. Ya wes, istirahat dulu aja," Tita Bu Sarti yang langsung mengajak Laras masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Laras langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tak terasa, ia pun terlelap dengan sendirinya. Aku di mana ini?" ucap Laras yang tiba-tiba saja berada di sebuah istana besar dengan nuansa warna emas yang mencolok dipadukan dengan warna hijau tua. "Kamu melupakan janjimu, Cahayu?" ucap seseorang dengan suara khas. Spontan, Laras pun mencari sumber suara tersebut. Dia pun menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari sosok tersebut. Tiba-tiba saja muncul sosok perempuan cantik dengan mahkota di kepalanya, didampingi oleh dua wanita lainnya di kiri dan kanan. Spontan, Laras terkejut melihat sosok tersebut, sosok yang sama sekali belum pernah ia temui. Siapa kamu?" tanya Laras gagap. "Aku yang memberikan selendang itu," jawab wanita tersebut. "Nyai," ucap Laras tak menyangka. Laras pun langsung tersungkur di hadapan Nyai. "Kamu sudah melupakan janjimu, Dok? Jadi nyawamulah bayarannya," ucap Nyai dengan suara yang halus namun menusuk. Mendengar ucapan tersebut, Laras ketakutan. "Ampun, Nyai. Ampun. Beri aku kesempatan, Nyai." "Terlambat," jawab Nyai dengan lantang. Di sisi lain, Bu Sarti kebingungan saat tiba-tiba melihat kondisi tubuh Laras yang kejang-kejang. Ia pun meminta bantuan kepada Mbak Darmo saat itu juga. "Anakmu sudah ingkar sama janjinya," ucap Mbak Darmo saat mengecek kondisi Laras. "Maksudnya apa toh, Mbak?" tanya Bu Sarti dengan wajah cemas. "Dia sudah melupakan kewajibannya dan kini jiwanya ditarik paksa oleh Nyai," jawab Mbak Darmo. Bu Sarti tersungkur tepat di kaki Mbak Darmo. Dia meraung meminta pertolongan. "Tolong, Mbak, tolong. Lakukan apapun untuk menyelamatkan anakku, Mbak." Mbak Darmo menggelengkan kepalanya. Ia mengangkat tangan karena sudah pasti Laras tidak bisa diselamatkan dan hanya menunggu waktu saja. Mendengar jawaban dari Mbak Darmo, Bu Sarti pun merasa frustasi dan bingung, sedangkan kondisi Laras masih terbaring kaku di ranjang. Sesekali tubuhnya mengejang dan dari lubang hidung Laras masih terus mengeluarkan darah segar. Beberapa hari berlalu begitu saja. Kondisi Laras masih sama, bahkan semakin parah karena tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan pun kini berubah menjadi kurus, menyisakan tulang yang dibalut kulit saja. Sebagai seorang ibu, Bu Sarti pun berupaya mengobati Laras dengan mendatangkan beberapa dukun terkenal di penjuru desa. Namun tidak ada satupun dukun yang berhasil menyembuhkan Laras. Bagus pun tak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Laras, seperti hilang di telan bumi. Bahkan grup tari pun menggantikan Laras dengan penari lain karena beberapa kali Laras tidak bisa berangkat. Di tengah-tengah kemalangan yang Laras alami, Bu Sarti mendapat kabar yang rupanya Kemuning dan Bagus akan menikah minggu depan.
Entah terbuat dari apa hati Bagus yang tiba-tiba mencampakkan Laras begitu saja dan justru menikahi wanita lain. Seminggu berlalu begitu saja. Kini di rumah Kemuning terdapat pesta meriah yang sedang diselenggarakan, yakni pesta pernikahan Bagus dan Kemuning. "Mas, apa kamu sudah bisa merupakan Laras?" tanya Kemuning. "Sudah. Lagi pula aku juga gak ngerti ya, kenapa aku bisa kepincut Laras? Padahal dari awal itu aku sukanya sama kamu loh," jawab Bagus apa adanya. "Aneh, kok bisa begitu ya?" gumam Kemuning. "Sudahlah, jangan difikirkan lagi. Kita nikmati saja hari bahagia kita ya," tutur Bagus yang dibalas anggukan oleh Kemuning. Sementara di dalam rumah, tengah malam, Bu Sarti merintih menangisi Laras yang masih terbaring kaku. Kini wajah Laras semakin pucat, bola matanya selalu membelalak. "Kenapa nasibmu jadi begini, Tondo? Di saat kamu kesakitan seperti ini, justru pria yang pernah kamu cintai tengah berbahagia dengan wanita lain," ucap Bu Sarti dengan suara yang menyayat hati. Hati seorang ibu mana yang tak hancur dan sedih saat harus melihat anaknya tersiksa dan dicampakkan oleh pria yang sebelumnya mencintai anaknya itu. Tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak menggema di atap rumah. Sesekali disambut oleh suara gemuruh membuat suasana malam semakin mencekam. Hujan pun tiba-tiba turun cukup deras, ditambah dengan angin yang kencang sehingga sesekali jendela rumah pun terbuka karena dorongan angin tersebut. Brak, brak. Astaga, pekik Bu Sarti yang terkejut mendengar suara itu. Dia pun berjalan menuju ruang tamu yang rupanya pintu utama terbuka. Namun saat hendak menutup pintu, Bu Sarti samar-samar melihat sosok perempuan cantik dengan badan yang separuh berekor ular tengah menatap tajam ke arahnya dengan bola mata yang menyala berwarna merah darah. Astaga, apa itu? Pekik Bu Sarti dengan mata yang membelalak ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Bulu kuduk mulai meremang. Keringat pun mulai membasahi kening Bu Sarti yang kala itu menahan rasa takutnya. Buru-buru ia menutup pintu utama dan langsung menguncinya. Bu Sarti bersandar di daun pintu dengan nafas yang masih naik turun. Apa tadi itu siluman ular ya? Gumam Bu Sarti seraya bergidik ngeri saat kembali mengingat apa yang ia lihat barusan. Prang! Baru sedikit merasa lega, tiba-tiba saja terdengar pecahan kaca di dalam kamar Laras. Astaga, pekik Bu Sarti yang kembali terkejut dengan teror yang datang silih berganti. Merasa cemas dengan kondisi anak semata wayangnya, buru-buru Bu Sarti pun lari ke dalam kamar Laras yang rupanya berhasil membuat Bu Sarti semakin terkejut. Dia melihat Laras terbangun dan berdiri tepat di depan lemari kaca, sedang memukul-mukulkan kepalanya ke arah kaca tersebut sehingga membuat kaca lemari pecah. Astaga, jangan Dok, jangan, teriak Bu Sarti seraya berlari ke arah Laras dan berupaya menahan pergerakan kepala Laras. Semuanya terlambat. Wajah Laras kini dipenuhi oleh darah yang mengucur deras dari keningnya dan beberapa serpian kaca menancap di area wajah termasuk kening, bola mata dan juga pipi. Dok, sudah Tondo, sudah, pekik Bu Sarti. Seketika tubuh Laras kejang-kejang. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Bu Sarti. Laras! Teriak Bu Sarti yang tak kuasa menahan kesedihannya saat melihat anaknya pergi. Bu Sarti memeluk erat tubuh Laras yang hanya tinggal tulang dan kulit tersebut. Dia menyesal karena sudah menyarankan anak semata wayangnya itu untuk meminta bantuan kepada Mbak Darmo dan justru malah membuat dirinya harus kehilangan harta satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Maafkan ibumu ini, Dok.
Semua salah ibu, timpal Bu Sarti dengan isakan yang menggema di penjuru ruangan. Malam itu menjadi malam tragis dan membuat satu desa heboh. Isu-isu pun mulai mencuat sehingga membuat Bu Sarti semakin tertekan. Beberapa tetangga kerap membicarakan mendiang Laras dan menuduh Laras bersekutu dengan setan karena meninggal secara tragis. Bahkan Bu Sarti pun tak luput, dia dikucilkan oleh warga. Setelah sebulan kepergian Laras, konon ada beberapa warga yang sering mendapati penampakan sosok wanita menari di halaman rumah Bu Sarti dengan lantunan tembang Jawa dan suara gamelan yang tak dari mana. Dengan selendang berwarna hijau, khas selendang yang Laras miliki, sosok tersebut akan menampakkan diri saat malam Jumat Kliwon. 2 bulan berlalu, Bu Sarti kini tidak pernah lagi terlihat di rumahnya. Entah kemana perginya, tidak ada satupun warga yang tahu karena semenjak meninggalnya Laras, Bu Sarti dikucilkan. Sementara itu di tempat lain, Kemuning yang sudah menikah dengan Bagus pun berakhir bahagia. Namun rupanya Bagus juga tak luput dari gangguan sosok yang mirip dengan Laras. Kehidupan Kemuning dan juga Bagus kini semakin lengkap karena Kemuning tengah mengandung yang baru berusia 1 bulan, dan kehamilan tersebut membawa kebahagiaan bagi keluarga Pak Kades. Bagaimana kalau kita buat syukuran? Usul Bagus pada Kemuning. Apa ndak berlebihan, Thomas? Tanya Kemuning kepada Bagus. Syukuran itu adalah pertanda kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jadi menurutku yang gak berlebihan, jawab Bagus. Kemuning pun akhirnya setuju membuat acara syukuran. Mereka juga sepakat memanggil grup Jaipong yang dahulu menaungi Kemuning untuk memeriahkan acara syukuran tersebut. Kini semua orang di rumah sedang sibuk mempersiapkan acara syukuran tersebut yang akan diselenggarakan minggu depan. Seminggu berlalu begitu cepat. Malam ini, tepat malam Jumat Kliwon, rumah Pak Kades tengah ramai dengan beberapa tamu undangan dan juga beberapa warga desa yang datang untuk menikmati pertunjukan tarian. Pada awalnya, acara tersebut sangat meriah, dibuka oleh Pak Kades yang meminta doa untuk kesehatan calon cucunya dan acara makan bersama dengan tumpeng yang sudah disediakan. Acara begitu meriah, semua ikut berbahagia, namun tidak dengan Bu Sarti yang diam-diam rupanya sedang memantau mereka dari balik pohon beringin. Dengan tatapan penuh dendam, mulutnya berkomat kamit merapalkan suatu ajian. Tiba-tiba saja keluar darah segar dari hidung Bu Sarti. Dengan santai, Bu Sarti pun mengusap darah tersebut dan kembali merapalkan ajian. Kini suara gamelan mulai menggema menghiasi malam itu. Suasana sangat ramai. Penari-penari mulai meliuk-liukan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, sementara Kemuning dan juga Bagus tengah duduk menikmati pemandangan tersebut dengan kerabat lainnya termasuk Pak Kades dan Bu Kades. Tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak entah dari mana, namun tidak ada yang mendengar karena semua orang tengah asyik menikmati suara gamelan tersebut. Suara gemuruh mulai menggema, kilatan petir mulai nampak di atas langit yang gelap seperti hujan akan turun dengan deras. Acara yang belum selesai pun belum diberhentikan, namun tiba-tiba saja salah satu penari terjatuh dan kejang-kejang disusul oleh penari-penari lainnya. Ada apa ini? Pekik Bagus yang merasa bingung dengan kejadian tersebut. Semua menjadi panik. Hujan pun tiba-tiba turun dengan deras membuat semua orang beramburan. Sementara Bagus langsung mengajak Kemuning untuk masuk ke dalam rumah. Kemuning memeki kesakitan saat tanpa sengaja ia terpleset jatuh. Kemuning, pekik Bagas dengan cemas. Sakit, Mas.
sakit, keluh Kemuning sambil meremas perutnya. Cepat Bagus, bawa Kemuning masuk, teriak Pak Kades yang sudah berada di teras rumah dengan wajah yang panik. Buru-buru Bagus mengangkat tubuh Kemuning dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam kamar, Kemuning langsung dibaringkan di atas ranjang. Itu di kaki Kemuning ada apa? Sepertinya ada darah, pekik Bu Kades panik. Sontak seluruh pasang mata tertuju pada kaki Kemuning. Karena terjatuh, Kemuning mengalami pendarahan. Buru-buru Bagus meminta pekerjanya untuk memanggil dukun beranak. Kemuning yang merasa kesakitan terus merintih. Ia meremas tangan Bagus. Seluruh anggota rumah merasa panik dan cemas. Sementara itu, masih di tempat yang sama, Bu Sarti tersenyum puas melihat kekacauan yang terjadi. Anakku sudah menderita, dan kalian pun harus menderita, ucap Bu Sarti dengan suara yang hampir tidak terdengar tertelan suara air hujan. Selang beberapa puluh menit kemudian, dukun beranak pun datang membawa ramuan-ramuan. Buru-buru ia mengecek kondisi Kemuning. Aduh, maaf Pak Kades, Bu Kades, ucap dukun beranak itu. Ada apa ya Mbak? Tanya Bu Lurah dengan wajah yang cemas. Janinnya sudah tidak tertolong. Tidak mungkin, teriak Kemuning histeris. Karena syok berat, Kemuning pun akhirnya tak sadarkan diri, sementara Bagus berakhir menyesal karena merasa jika ini adalah kesalahannya yang terlambat menolong Kemuning. Beberapa hari berlalu, Kemuning yang masih belum menerima kenyataan pun lebih banyak melamun. Ia selalu mengurung diri di dalam kamar. Bahkan sesekali ia bermimpi didatangi sosok Laras. Pergi, teriak Kemuning dengan tubuh meronta-ronta dengan mata terpejam. Bagus yang tengah terlelap di samping Kemuning pun terkejut dan terbangun. Kemuning, panggil Bagus seraya menggoyang-goyangkan tubuh istrinya itu. Sontak Kemuning pun terbangun dengan mata membelalak dan nafas naik turun. Astaga, kamu mimpi buruk lagi ya? Kemuning tak kuasa menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Buru-buru Bagus meraih gelas yang ada di meja rias lalu memberikannya pada Kemuning. Minum dulu, biar kamu sedikit lega. Kemuning menyambar gelas tersebut dan meneguk airnya sampai habis. Mas, aku mimpiin Laras lagi, ucap Kemuning. Laras? Kayaknya ada sesuatu dengan Laras. Apa Laras gak suka ya kalau kita bahagia? Kemuning, Laras itu sudah gak ada. Lagi pula kan kita gak ngapa-ngapain Laras. Jadi kenapa dia harus meneror kita? Ucap Bagus bingung. Entahlah Mas, jawab Kemuning singkat. Setelah keguguran, Kemuning kerap mendapatkan teror arwah Laras. Bahkan ia pun beberapa kali kembali hamil. Namun lagi-lagi keguguran membuat Bagus perlahan mulai mencampakkan Kemuning karena dianggap tidak bisa memberikannya keturunan. Sementara itu, Kemuning yang terus-menerus dihantui sosok Laras pun lama-kelamaan menjadi frustasi dan sering berhalusinasi, sehingga ia kini dipulangkan ke rumahnya dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Bagus, ia kembali mencari sosok seorang istri yang bisa memberikannya keturunan, tidak seperti Kemuning. Malam itu, hujan turun sangat lebat. Bagus yang masih di perjalanan dengan menggunakan mobil terpaksa harus pulang lebih lambat karena terhalang oleh jarak pandang yang kabur karena cuaca yang ekstrim. Aduh, apes banget sih malam ini, ucap Bagus. Brung. Tiba-tiba saja pohon beringin tumbang tepat di depan mobil Bagus. Sontak Bagus mengerem secara mendadak. Apalagi sih ini, umpat Bagus seraya memukul kemudinya.
Ia pun keluar dari mobil dan berupaya menyingkirkan pohon tersebut. Namun, pohon tersebut cukup besar dan sulit untuk dipindahkan. Merasa upayanya tidak membuahkan hasil, Bagus pun hendak kembali ke dalam mobilnya dengan kondisi tubuh yang basah kuyup. Namun, tiba-tiba saja samar-samar terdengar lantunan suara gamelan yang menggema. Saat Bagus menoleh, dia melihat sesosok perempuan tengah menari dengan selendang hijau di balik gelapnya malam. Bagus memicingkan bola matanya. Sosok tersebut perlahan mulai mendekat dan rupanya sosok tersebut adalah Laras. Laras? Pekik Bagus yang tak menyangka sosok Laras terus menari dengan tatapan tajam menusuk ke arah Bagus. Saat Bagus mulai ketakutan dan hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja ia ditusuk dari arah belakang. Bagus memekik kesakitan dan menoleh ke arah belakang, yang rupanya itu adalah Bu Sarti yang tengah menusuk pinggang Bagus dengan wajah yang bengis. Belum sempat Bagus menyelamatkan diri, Bu Sarti lagi-lagi menghujamkan tusukannya tepat di dada Bagus dan juga area perut berulang kali dengan membabi buta. Bu Sarti, ucap Bagus di ambang kematiannya. Bu Sarti tersenyum puas melihat sosok pria yang sudah mencampakkan anaknya itu terbaring tak berdaya tengah meregang nyawa. Ini balasan untuk manusia yang tidak berperasaan. Bagus pun akhirnya meninggal dengan tragis. Matanya membelalak. Dia terkapar dengan darah yang bersimbah di jalanan. Selama ini, Bu Sarti nekat bersekutu dengan setan untuk membalaskan dendam dan meneror Bagus dan juga Kemuning, agar mereka berdua tidak bisa hidup bahagia di atas penderitaan Laras selama ini. Setelah dendamnya terpenuhi, Bu Sarti pun mengakhiri hidupnya dengan pisau yang ia pakai untuk membunuh Bagus. Karena dia tahu nyawanya suatu saat akan berakhir tragis pula di tangan setan yang ia sembah, dan ia memilih untuk menyusul Laras. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, Bu Sarti, dia ini sebenarnya Bu Sarti nih ya, yang menyebabkan semuanya sampai akhirnya dia juga yang mengakhiri. Waduh, ini paling merugi di sini Bu Sarti, jelas ya. Persaingan dalam satu bisnis itu adalah hal yang lumrah ya teman-teman ya, seperti Laras dan Kemuning dalam hal menari mereka ada persaingan di situ, itu hal yang lumrah kalau menurut saya. Jadi nggak perlu pakai cara-cara yang seperti Laras lakukan. Dan yang disayangkannya, cara hitam ini diajukan atau disarankan oleh ibunya sendiri, yaitu Bu Sarti, yang mana pada akhirnya itu membawa kematian yang tragis untuk Laras dan kehilangan segala-galanya, kehilangan menari, nggak bisa menari lagi. Bagus mengkhianati karena dia sakit, jadi kehilangan semuanya. Dan Bu Sarti lah di sini yang paling merugi ya. Dia juga kehilangan semuanya, kehilangan anak ya kan, kehilangan segala-galanya, dikucilkan warga. Sampai akhirnya Bu Sarti bersekutu dengan setan untuk memberikan teror pada orang-orang yang dia yakini sudah menyakiti hati anaknya. Dan akhirnya ya udah, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tragis banget ya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran hidup ya teman-teman ya, bisa mengambil hikmah yang baik. Dan terima kasih kepada Lia Maya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.